Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Salam sehat dan selalu semangat ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran hari ini adalah mengenai pengujian mobil pada uji emisi. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang dan jasa, dan kompetensi dasar keterampilan melakukan pengujian produk barang dan jasa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari materi pada kompetensi dasar ini, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang dan jasa dengan baik melalui uji emisi kendaraan bermotor. Nah, ini adalah alat untuk melakukan uji emisi. Selanjutnya, mutu produk. Mutu atau biasa yang kita sebut kualitas produk. Pengertian mutu produk menurut Sutrisno adalah kesesuaian antara produk atau jasa yang dihasilkan organisasi dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan oleh pelanggan. Sedangkan pengertian mutu produk menurut Badan Standarisasi Nasional atau BSN mengartikan bahwa mutu sebagai derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan. Jadi, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan persyaratan yang diinginkan pelanggan sehingga kepuasan pelanggan bisa terwujud. Selanjutnya, ada 8 dimensi kualitas produk. Yang pertama, performance. Performance atau kinerja, yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti. Yang kedua adalah reliability atau kehandalan, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal pakai. Apalagi sebuah mobil, kalau tidak diuji coba dahulu, pasti akan menimbulkan banyak kekecewaan. Karena mobil merupakan salah satu barang yang berharga, jadi harus diuji reliability-nya. Yang ketiga, fitur. Fitur adalah ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap. Lalu, conformance to specification, yaitu sejauh mana sih karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, daya tahan atau durability, yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Bisa saja misalkan untuk sebuah barang elektronik ya, atau misalnya laptop, itu kan bisa saja disetting sampai berapa tahun bisa dipergunakan. Lalu service ability. Service ability meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, penanganan keluhan yang memuaskan, servis ya, pelayanan. Lalu estetik atau estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, kualitas yang dipersepsikan ya. Dan yang terakhir adalah customer perceived quality, yang tadi didefinisikan sebagai persepsi pelanggan mengenai kualitas atau keunggulan secara keseluruhan dari produk atau jasa sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Relatif terhadap alternatif. Persepsi kualitas merupakan persepsi pertama dari pelanggan dan ini sangat penting sekali. Selanjutnya, nah ini ya, sebelum sebuah mobil dipasarkan ya, sebelum dibuat produksinya secara massal,
alangkah lebih baiknya mobil itu kan diuji terlebih dahulu. Di antaranya bahwa sebuah mobil perlu melewati beberapa macam tes. Yang pertama ada tes di trek, ya. Yang kedua pemeriksaan konstruksi, 3 pengukuran dimensi, 4 uji lampu utama, 5 uji kincu roda, 6 uji radius putar, 7 pengukuran berat, 8 uji rem, 9 uji fungsi speedometer, 10 uji klakson, 11 uji emisi gas buang, ada juga uji tabrak, ya. Itu semua hal itu sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya, alat uji produk kendaraan bermotor yang disebut alat uji emisi. Mengapa sih mobil dan motor itu perlu melakukan uji emisi terlebih dahulu? Ya, atau misalkan harus dilakukan uji emisi secara berkala. Karena dengan melakukan uji emisi, pemilik kendaraan dapat mengetahui efektivitas proses pembakaran bahan bakar. Lebih mudah untuk menyetel campuran udara dan bahan bakar secara tepat. Bisa mengetahui kondisi mesin, mengirit bahan bakar, serta mengoptimalkan tenaga mesin mobil. Dan tentu saja berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Makanya uji emisi itu harus dilakukan secara rutin atau berkala. Dan untuk uji emisi itu sendiri sudah dibuatkan peraturannya oleh pemerintah dalam peraturan menteri seperti yang ada pada tayangan berikut ini, ya, bisa dilihat. Selanjutnya, nah ini adalah dampak pencemaran udara pada kesehatan. Berbahaya sekali, ya. Ini dari polusi asap kendaraan, ya. Yang pertama untuk pengaruh untuk otak, itu bisa menimbulkan gangguan pertumbuhan dan kecerdasan akibat PB atau timbal. Terus perut bisa mual, lesu, dan nafsu makan turun akibat PB tersebut. Sistem reproduksi juga akan, kalau sering, ya, itu akan bermasalah. Jantung, darah akan kekurangan oksigen akibat CO dan NOx. Lalu ke paru-paru akan memicu plek, lalu memicu serangan asma. Lalu ke tenggorokan akan mengakibatkan peradangan akibat hidrokarbon, dan ke mata itu bisa menimbulkan iritasi dan peradangan akibat hidrokarbon yang kita bisa. Selanjutnya, kategori kendaraan bermotor dalam uji emisi. Ada kategori L dan M dan kategori N dan O. Kategori L, kendaraan bermotor beroda 2 atau 3 untuk angkutan orang. Kategori M, kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih untuk angkutan orang. Kategori N, kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih untuk angkutan barang. Dan kategori O, kendaraan bermotor penarik untuk gandeng atau tempel. Ya, jadi semua kategori ini wajib melakukan uji emisi. Selanjutnya, ini adalah emisi yang dihasilkan setiap kendaraan. Ada hidrokarbon, karbon monoksida, karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen oksida. Emisi gas buang kendaraan adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar dalam pembakaran mesin kendaraan. Kadar HC yang tinggi disebabkan bahan bakar yang tidak terbakar dengan sempurna, sementara CO tinggi berarti pembakaran mesin kurang sempurna. Akibat kurangnya udara dalam campuran dengan bahan bakar, maka proses pembakaran bahan bakar menghasilkan gas buang mengandung HC, CO, CO2, NOx, C, H2, H2O, dan N2, di mana banyak yang bersifat mencemari lingkungan sekitar dalam bentuk polusi udara. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari, yang bisa Ibu simpulkan dari kualitas produk.
dari mutu ya. Mengapa mutu dan bermutu itu penting bagi perusahaan? Semua usaha di bidang penyedia barang dan jasa, bahwa mutu menentukan maju mundur suatu bisnis atau usaha. Supaya konsumen tidak kecewa, perlu dipahami bagaimana pengalaman konsumen tentang produk, artinya memahami persepsi konsumen terhadap mutu atau produk barang dan jasa yang diterimanya. Apalagi untuk barang berharga seperti mobil, mutu atau kualitas produk itu sangatlah penting sekali untuk dipertimbangkan sebelum membeli. Lalu kenapa harus uji emisi? Uji emisi kendaraan dilakukan untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan dan polusi, sekaligus pencemaran udara yang disebabkan karena gas buang. Kendaraan bermotor dapat dikurangi. Bagi yang belum melakukan uji emisi kendaraan, sebaiknya segera dilakukan agar lingkungan tetap bersih dari polusi udara yang dampaknya terhadap kesehatan juga. Jadi ini adalah kesimpulan dari materi yang kita pelajari di pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jagalah imunitas tubuh, jagalah kesehatan, makan makanan yang bergizi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.